Di sebuah kampung kecil di pelosok Indonesia, senja turun pelan. Cahaya oranye matahari menyapu sawah, ayam berkokok pulang ke kandang, suara azan maghrib baru saja reda. Jalan tanah kampung sepi, hanya terdengar derit sepeda tua yang dikayuh seorang bocah. Anak itu bernama Fikri, seorang santri miskin. Tubuhnya kurus, wajahnya polos, kulitnya sawo matang terbakar matahari. Pakaian yang ia kenakan sederhana, sarung kotak-kotak lusuh, baju koko putih yang warnanya sudah pudar, dan sandal jepit tipis yang solnya hampir putus. Namun di dadanya, ia memeluk sesuatu yang lebih berharga daripada pakaian baru, lebih berharga daripada sandal mahal. Sebuah Al-Quran lusuh. Sampulnya robek, halaman-halamannya menguning, beberapa sudutnya terlipat karena sering dibuka. Bocah itu melangkah menuju masjid kampung. Masjid itu tidak megah. Hanya bangunan sederhana dengan dinding semen polos berwarna hijau muda, atap seng, dan pintu kayu yang catnya sudah terkelupas. Di serambinya, tikar pandan digelar. Sebuah lampu Petromax tua menyala, mendesis pelan, menyinari ruangan dengan cahaya kuning temaram. Fikri masuk perlahan, menunduk penuh hormat. Ia duduk di pojok ruangan, membuka mushaf lusuh itu dengan hati-hati, seakan takut merusaknya. Dengan suara lirih ia mulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya bergetar, belum fasih, terbata-bata. Namun setiap huruf ia ucapkan dengan hati. Di luar, angin malam berhembus pelan, dedaunan pisang bergesekan. Anak-anak kecil lain lewat, melongok dari balik pintu masjid. Mereka berbisik sambil menahan tawa kecil. Lihat mushafnya, sudah sobek begitu. Kasihannya, pakai kitab rusak. Fikri mendengar. Wajahnya memerah, tapi ia tetap membaca. Jemarinya menyusuri huruf hijaiyah yang mulai samar. Dadanya terasa sesak, tapi ia mengingat ibunya yang pernah berpesan. Nak, meski lusuh, mushaf itu cahaya. Jangan malu, jangan berhenti. Allah tidak melihat sampulnya, tapi hatimu. Fikri menahan air mata. Ia mengeja ulang ayat yang salah. Suaranya semakin pelan, namun tekadnya tidak surut. Sesekali ia berhenti, menutup mata, lalu mengulang bacaan dengan lebih hati-hati. Di sampingnya, sebuah tasbih kayu tua tergantung di tiang masjid. Ia meliriknya sebentar, lalu kembali ke mushaf. Ya Allah, bisiknya lirih, kuatkan aku. Jangan biarkan aku malu karena kitab ini. Meski robek, aku tetap ingin menjaga ayat-ayat MU. Ia menunduk, mencium mushaf lusuh itu, menyentuh halaman yang sudah usang dengan jemari kecilnya. Dalam hatinya ia yakin, mushaf ini mungkin tampak hina di mata manusia, tapi ia mulia di sisi Allah. Malam makin pekat, lampu Petromax mendesis, suara jangkrik semakin jelas. Fikri menutup mushafnya, memeluknya erat, seakan itu satu-satunya harta yang ia miliki di dunia. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik. Besok kita lanjut, ya? Besok kita hafal lagi satu halaman. Di langit kampung, bulan sabit muncul di balik awan. Dan malam itu, kampung sederhana menjadi saksi. Ada seorang santri kecil yang setia menjaga ayat-ayat Allah, meski hanya dengan sebuah Al-Quran lusuh yang sampulnya robek. Pagi di kampung itu dimulai dengan riuh suara ayam, anak-anak berlari menuju sekolah, dan ibu-ibu yang sibuk menyapu halaman. Matahari baru naik setinggi pohon kelapa. Sinarnya memantul pada dinding putih mencolok sebuah rumah megah yang berdiri di tengah kampung. Rumah itu berbeda dengan rumah-rumah kayu di sekitarnya. Catnya putih bersih, pagarnya tinggi berukir emas, dan di halamannya terparkir mobil hitam mengilap yang selalu menarik perhatian. Itulah rumah Pak Haji. Pak Haji dikenal sebagai orang paling kaya di kampung. Ia punya sawah luas, toko bahan bangunan besar, dan sering dipanggil untuk memimpin rapat masjid. Tapi yang paling menonjol darinya bukan sekadar kekayaannya, melainkan kesombongannya. Setiap pagi, ia keluar dari rumah dengan langkah tegap. Pakaian jubah putihnya selalu disetrika rapi hingga licin, sorban putih membelit kepalanya dengan sempurna, dan aroma parfum mahal menyeruak ke udara,
menusuk hidung siapa saja yang kebetulan berdiri di dekatnya. "Assalamualaikum," ucapnya dengan suara lantang ketika berjalan menuju masjid. "Waalaikumsalam," jawab warga yang lewat, dengan nada terpaksa. Ada yang menunduk hormat, tapi dalam hati merasa getir. Semua orang tahu, lidah Pak Haji tajam. Sekali salah bicara, bisa habis ditertawakan atau dipermalukan. Di jalan menuju masjid, ia sering melihat warga yang sederhana. Suatu pagi, ia menatap seorang bapak tua yang sarungnya robek di bagian bawah. Bibirnya menyeringai sinis. "Solat di masjid pakai sarung robek begitu? Bagaimana mau masuk surga kalau penampilan saja memalukan?" Bapak tua itu terdiam. Wajahnya memerah menahan malu. Ia menunduk dan cepat-cepat berlalu. Sementara Pak Haji terkekeh kecil, merasa bangga dengan ucapannya sendiri. Sesampainya di masjid, ia langsung menuju serambi. Jamaah yang sudah ada di sana buru-buru memberi tempat. Tidak ada yang berani duduk di sampingnya kalau tidak ditunjuk. Pak Haji duduk dengan tegap, mengatur sorbannya, lalu berkata lantang, "Masjid ini memang sudah bagus. Tapi kalau tanpa saya, apa bisa? Semua butuh duit. Dan siapa yang paling banyak nyumbang di sini? Ya saya." Beberapa jamaah saling pandang. Ada yang menunduk, pura-pura sibuk dengan sajadah. Ada juga yang menahan napas, takut kalau terseret dalam percakapan itu. Di sisi lain, Fikri, santri kecil yang semalam mengaji dengan mushaf lusuhnya, berjalan masuk. Ia menenteng Al-Quran robek itu di dadanya, berusaha duduk di pojok. Pak Haji melirik sebentar, mengernyitkan dahi. Aroma parfum mewahnya seakan menolak dekat dengan bau keringat seorang bocah miskin. Tatapannya dingin. Ia menegakkan punggungnya lebih tinggi, ingin memastikan semua orang melihat perbedaannya dengan anak kecil lusuh itu. Seorang jamaah muda berbisik kepada temannya. "Pak Haji memang banyak membantu masjid, tapi entah kenapa, setiap kali bicara, hatiku terasa panas." "Sudahlah," jawab yang lain. "Jangan keras-keras. Bisa bahaya kalau didengar." Sementara itu, Pak Haji terus berbicara tentang amalnya, tentang jumlah uang yang ia keluarkan, tentang pembangunan menara masjid yang katanya tidak mungkin berdiri tanpa dirinya. Ia lupa satu hal, masjid bukan panggung untuk pamer harta. Masjid adalah rumah Allah, tempat semua orang sama, baik kaya maupun miskin. Tapi di mata Pak Haji, yang penting adalah nama. Yang penting, semua orang tahu berapa besar peran dirinya. Dan pagi itu, bayangan kesombongannya semakin jelas. Seperti awan hitam yang perlahan menutup cahaya mentari, kesombongan itu menyiapkan dirinya untuk benturan yang lebih besar dengan seseorang yang selama ini ia anggap tidak ada artinya. Seorang kiai sepuh yang hidup sederhana, namun kaya dengan ilmu dan akhlak. Sore itu, masjid kampung perlahan mulai terisi. Matahari condong ke barat. Bayangan pohon pisang dan bambu memanjang ke tanah. Angin sore membawa bau asap dapur ibu-ibu yang mulai memasak. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak mengaji dengan terbata-bata. Di serambi masjid, tikar pandan sudah digelar. Lampu bohlam kuning tua berayun pelan di langit-langit, digerakkan angin. Suasana hangat, damai, khas kampung Indonesia. Fikri datang dengan langkah kecil. Sarungnya masih yang sama, baju koko putih lusuh, dan mushaf lusuhnya yang sampulnya robek ia dekap erat. Dengan senyum malu, ia memilih duduk di pojok dekat tiang kayu masjid, membuka mushaf, dan mulai membaca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara jangkrik di luar. Beberapa jamaah tersenyum simpati, melihat ketekunannya. Namun tiba-tiba, suasana berubah. Pintu kayu masjid berderit keras. Dari balik pintu, masuklah Pak Haji. Jubah putihnya mengilap. Sorban putih melilit sempurna. Parfum mewah menyeruak memenuhi ruangan. Jamaah yang duduk langsung menegakkan badan. Beberapa buru-buru menunduk. Ada juga yang pura-pura sibuk dengan mushaf mereka sendiri. Pak Haji berjalan tegap. Langkahnya berat. Sandalnya menggesek lantai semen. Matanya berkeliling, seolah ingin memastikan semua orang memperhatikan kehadirannya. Lalu tatapannya berhenti.
tepat pada Fikri. Ia melihat mushaf lusuh yang robek di pangkuan bocah itu. Wajahnya mengernyit, alisnya naik, bibirnya menyeringai sinis. Dengan suara lantang, ia berkata, "Kitab siapa itu?" Fikri kaget. Jemarinya terhenti di atas halaman mushaf. Ia menoleh perlahan. Wajahnya pucat. Punya saya, Pak," jawabnya gugup. Pak Haji melangkah mendekat, berdiri tegak di hadapan bocah itu. Sorbannya jatuh sedikit ke bahu, membuatnya tampak semakin angkuh. "Kenapa sampulnya robek begitu? Tidak pantas kau bawa ke rumah Allah. Al-Quran harus bersih, indah, terhormat. Bukan seperti itu." Masjid mendadak hening. Suara jangkrik dari luar terdengar makin keras. Jamaah menunduk. Sebagian saling pandang dengan raut kaget. Seorang bapak tua menghela napas panjang, berbisik, "Astagfirullah." Fikri menunduk dalam. Jemarinya gemetar memegang mushaf. Matanya mulai berkaca-kaca. "Maaf, Pak, ini satu-satunya yang saya punya. Saya tidak mampu beli yang baru." Pak Haji tertawa sinis, menggelengkan kepala. "Alasan? Kalau benar cinta pada Al-Quran, mestinya kau bisa jaga kitabmu. Bukan begini, lusuh, kotor, robek. Apa kau kira ini pantas?" Kata-kata itu menusuk hati. Fikri menggigit bibirnya, menahan tangis. Mushaf lusuh itu ia peluk erat, seakan takut dirampas. Jamaah yang lain diam. Tak ada yang berani menyela. Mereka tahu, melawan Pak Haji bisa berakibat panjang. Namun dalam diam, mereka mulai resah. Ada yang menggenggam sarungnya kuat-kuat. Ada yang menatap Fikri dengan iba. Seorang jamaah muda akhirnya memberanikan diri. Dengan suara pelan ia berkata, "Tapi Haji, bukankah yang dilihat Allah bukan sampulnya, tapi hati kita yang membaca?" Pak Haji langsung menoleh. Tatapannya tajam seperti pisau, membuat pemuda itu ciut dan menunduk dalam. "Kau jangan sok pintar di hadapanku. Kalau tidak ada uang, apa kau mau bangun menara masjid pakai doa? Jangan bawa alasan agama kalau tidak ada kemampuan." Suasana makin panas. Fikri terisak pelan, menunduk dalam. Jamaah lain semakin terdiam, takut terlibat. Namun di pojok lain, seorang lelaki tua dengan wajah keriput menunduk tenang, seolah menyaksikan semuanya dengan sabar. Dialah Kiai Sepuh, yang sejak awal hanya duduk diam, memegang tasbih kayu lusuh, bibirnya berzikir pelan. Beliau menoleh sebentar, lalu menatap santri kecil itu dengan mata teduh. Tak sepatah kata pun keluar. Hanya sebuah isyarat halus. Tangan kanan menepuk bahu pemuda yang tadi membela Fikri, seolah berkata, "Sabar, nak, biarkan waktu yang berbicara." Malam itu, tidak ada bantahan, tidak ada perlawanan. Tapi di udara, bibit konflik sudah ditanam. Kesombongan Pak Haji, air mata seorang santri kecil, dan ketenangan Kiai Sepuh. Semua perlahan bergerak menuju benturan yang lebih besar. Malam semakin larut. Masjid kampung yang sederhana itu seharusnya menjadi tempat tenang untuk zikir dan belajar. Lampu bohlam kuning bergoyang perlahan diterpa angin, menyoroti wajah jamaah yang diam 1000 bahasa. Di tikar pandan, mereka duduk dengan dada berdebar, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Haji berdiri tegak di tengah ruangan. Jubah putihnya memantulkan cahaya lampu. Sorban di kepalanya semakin ia rapikan. Wajahnya merah padam, mata menyala. Di hadapannya, seorang bocah kecil masih memeluk mushaf lusuh dengan sampul robek, menunduk, menahan tangis yang tak tertahankan. "Lihatlah," teriak Pak Haji. Suaranya bergema memenuhi ruangan. "Anak ini berani membawa kitab robek ke dalam rumah Allah. Apa kalian tidak malu? Apa kalian rela masjid ini ternodai oleh kitab lusuh seperti ini?" Jamaah terdiam. Ada yang menutup wajah, ada yang menggigit bibir, ada yang menunduk dalam. Mereka tahu kata-kata itu berlebihan. Tapi siapa yang berani melawan? Fikri, santri kecil itu, akhirnya tak kuat. Air matanya menetes ke mushaf lusuh di pangkuannya. Suaranya bergetar ketika berkata lirih, "Maafkan saya, Pak.
Ini satu-satunya yang saya punya. Saya tidak mampu membeli mushaf baru. Tapi saya hanya ingin membaca ayat Allah. Kalimat itu seperti panah, menembus hati jamaah yang mendengarnya. Beberapa ibu-ibu di barisan belakang menitikkan air mata, memandang penuh iba. Tapi Pak Haji, wajahnya justru semakin menegang. Ia mendengus, menepuk lantai dengan tongkat kayu kecil yang biasa ia bawa. Alasan, jangan gunakan kemiskinan untuk membenarkan kehinaan. Al-Quran harus dihormati. Kalau tidak punya yang layak, lebih baik jangan dibaca sama sekali. Astagfirullah. Kata-kata itu terdengar seperti petir. Beberapa jamaah menoleh kaget. Mulut mereka terbuka tapi tak ada suara keluar. Hanya terdengar bisikan istighfar dari sudut-sudut masjid. Fikri terisak semakin keras. Tangannya yang kurus gemetar, mencoba menutupi sampul robek itu dengan sarungnya. Tapi semakin ia sembunyikan, semakin Pak Haji menunjuk-nunjuk dengan sorban putihnya. Beginikah caranya menghormati kalam Allah? Dengan mushaf sobek. Kau mempermalukan masjid ini, mempermalukan jamaah, dan mempermalukan saya. Kalimat terakhir membuat beberapa jamaah tertegun. Mempermalukan saya? Mereka tahu, yang sebenarnya Pak Haji maksud bukan kehormatan Al-Quran, melainkan gengsinya sendiri. Di pojok ruangan, Kiai Sepuh yang sejak tadi diam, mengangkat kepala. Matanya teduh, wajahnya tenang, tasbih lusuh di tangannya berputar pelan. Beliau menghela napas panjang, lalu berbisik istighfar. Seorang jamaah muda lagi-lagi tak tahan. Ia berkata pelan, nyaris bergetar. Tapi Haji, Allah tidak melihat sampulnya. Allah melihat siapa yang membaca, dan apa yang ada di hatinya. Pak Haji menoleh cepat. Matanya membelalak. Kau berani membantah aku. Jangan sok tahu di depan orang banyak. Kalau bicara agama, dengarkan orang yang punya pengalaman, punya harta, punya kehormatan. Pemuda itu langsung menunduk. Wajahnya pucat. Suasana makin panas. Anak-anak kecil yang tadi membaca Al-Quran ikut terdiam, sebagian ketakutan. Sebagian menatap mushaf mereka sendiri dengan rasa cemas. Fikri menangis tanpa suara. Air matanya jatuh di halaman mushaf. Ia mencium mushaf lusuh itu, seolah berkata, "Maaf, aku tidak bisa menjagamu." Dan di saat itulah, semua jamaah sadar. Kata-kata Pak Haji bukan lagi sekadar teguran, melainkan pisau yang mengiris hati. Malam itu, masjid yang seharusnya penuh ketenangan berubah menjadi ruang penuh luka. Namun, Kiai Sepuh masih tetap diam. Beliau tahu, waktunya belum tiba. Dan kesombongan itu akan segera mendapat lawan yang sesungguhnya. Suasana masjid malam itu semakin mencekam. Jamaah masih terdiam, menahan napas, setelah hinaan Pak Haji menggema keras. Fikri, santri kecil itu, tetap duduk bersila di pojok dengan mushaf lusuh di pangkuannya. Air mata masih mengalir, membasahi halaman yang sudah menguning. Tapi Pak Haji tidak berhenti. Nafasnya berat, dadanya naik turun, matanya menyala penuh amarah. Seolah mushaf lusuh di tangan seorang bocah miskin itu adalah musuh besar yang mencoreng kehormatannya. Tiba-tiba, dengan langkah besar ia maju. Jubah putihnya berkibar. Sorbannya melambai. Ia meraih mushaf itu dari pangkuan Fikri dengan kasar. SFX. Suara mushaf direbut. Suara kertas berdesak. Fikri terkejut. Tangannya berusaha mempertahankan. "Pak, jangan. Tolong, jangan." Suaranya bergetar, penuh ketakutan. Namun tenaga seorang bocah tak sebanding dengan genggaman pria dewasa. Mushaf itu berhasil direbut. Lalu diangkat tinggi-tinggi. Semua mata jamaah menatap. Sebagian terbelalak, sebagian menutup wajah. Dan kemudian, sesuatu yang tak pernah terbayang pun terjadi. Pak Haji melempar mushaf itu ke lantai semen masjid. SFX. Suara benda jatuh keras. Suara kertas bertebaran. Halaman lusuh terbuka. Fikri menjerit, berlari ke arah mushafnya. Tapi sebelum ia sempat memungutnya, kaki Pak Haji yang besar dengan sandal kulit mahalnya menjejak tepat di atas mushaf itu.
Inilah akibatnya kalau mushaf tak dijaga. Kitab seperti ini tak layak ada di masjid, teriaknya. Jamaah sontak beristighfar keras. Astagfirullah. Suara bergemuruh memenuhi ruangan. Beberapa bapak tua berdiri. Wajah mereka pucat, tangan mereka bergetar. Ada yang ingin melarang, tapi kaki mereka seolah terpaku. Tak ada yang menyangka, seorang yang dipanggil Haji, seorang yang sering duduk di kursi depan masjid, tega melakukan perbuatan yang begitu biadab. Fikri jatuh berlutut di depan mushafnya. Tangannya terulur, mencoba menariknya dari bawah kaki Pak Haji. Pak, tolong, itu milik saya, jangan diinjak. Suaranya pecah, tangisnya pecah tak tertahan. Air matanya jatuh di halaman yang diinjak. Mushaf itu basah oleh campuran debu dan air mata. Pak Haji menatapnya dengan dingin. Bibirnya menyeringai. Kalau kau tidak bisa menghormati kitab Allah, maka lebih baik kau tidak usah membawanya sama sekali. Seolah dunia berhenti. Jamaah terpaku. Beberapa ibu-ibu di belakang menangis terisak, menutup wajah dengan kerudung mereka. Anak-anak kecil bersembunyi di balik punggung orang tua mereka, ketakutan melihat apa yang terjadi. Di pojok, seorang pemuda menggenggam sarungnya kuat-kuat. Rahangnya mengeras, matanya berkilat marah. Tapi sebelum ia berdiri, sebuah tangan renta menyentuh bahunya. Tangan itu dingin, lembut, tapi penuh wibawa. Kiai Sepuh. Beliau baru saja berdiri. Tubuh kurusnya terlihat rapuh. Sorban lusuhnya melilit seadanya. Gamis pudar menutupi tubuhnya. Namun ada sesuatu di wajahnya. Ketenangan yang menundukkan amarah. Wibawa yang meredakan kegaduhan. Kiai melangkah perlahan. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai semen. Jamaah menoleh. Masjid yang tadi gaduh kini kembali hening. Semua menunggu. Fikri menatap Kiai dengan mata penuh air mata, seakan memohon perlindungan. Sementara Pak Haji mendengus, masih berdiri dengan kaki menekan mushaf lusuh itu. Kiai berhenti tepat di hadapan mereka. Matanya teduh, suaranya rendah tapi mengguncang. Barang siapa menginjak kalam Allah, sesungguhnya ia sedang menginjak hatinya sendiri. Suasana mendadak sunyi, bahkan jangkrik di luar seolah ikut terdiam. Kalimat itu jatuh seperti palu ke hati setiap orang di masjid. Pak Haji terdiam sepersekian detik. Namun wajahnya kembali memerah. Gengsi dan amarah bercampur jadi satu. Ia tidak sadar. Malam itu adalah awal dari kejatuhannya. Masjid malam itu seperti tersambar petir. Jamaah yang semula duduk tenang, kini terguncang oleh pemandangan tak terbayangkan. Seorang yang disebut Haji, yang selalu dibangga-banggakan karena kekayaannya, dengan terang-terangan menginjak Al-Quran di hadapan semua orang. Suara istighfar bergemuruh. Astagfirullah. Naudzubillah. Apa yang dia lakukan? Beberapa bapak tua berdiri dengan wajah pucat, tangan gemetar. Ada yang menepuk dada, ada yang menunduk sambil menangis. Seorang ibu di barisan belakang tak kuasa menahan air matanya, menutup wajah dengan kerudung lusuhnya. Anak-anak kecil yang biasanya berlarian di serambi kini dia membeku, bersembunyi di balik punggung orang tua mereka. Fikri, santri kecil itu, masih berlutut di lantai. Air matanya jatuh tak terbendung, membasahi halaman mushaf lusuhnya yang terinjak. Tangannya kecil, gemetar, berusaha menarik mushaf itu dari bawah kaki Pak Haji. Pak, tolong, jangan. Suaranya serak, pecah, nyaris tak terdengar. Namun Pak Haji justru mendengus. Wajahnya merah, sorban putihnya jatuh sedikit ke bahu. Cincin emasnya berkilau ketika ia menunjuk ke arah jamaah. Lihat semua. Beginilah akibatnya kalau mushaf tidak dihormati. Robek, lusuh, kotor, tidak pantas ada di masjid. Aku hanya menegakkan kehormatan rumah Allah. Kalimat itu seperti pisau berlapis garam. Jamaah saling pandang. Wajah-wajah mereka campuran antara takut, marah, dan muak. Mereka tahu, apa yang dilakukan Pak Haji bukanlah bentuk penghormatan. Itu adalah kesombongan yang melampaui batas. Seorang pemuda tak tahan lagi. Ia bangkit. Suaranya bergetar tapi lantang. Haji,
Apa kau tidak sadar? Itu kalimat Allah yang kau injak, bukan kertas biasa. Masjid hening seketika. Semua menoleh ke arah pemuda itu. Pak Haji mendelik. Matanya menyala penuh amarah. Kau berani melawanku. Kau pikir siapa yang membangun masjid ini? Kau pikir siapa yang membiayai lampu, lantai, menara? Tanpa aku, masjid ini tidak akan berdiri. Aku berhak menentukan apa yang pantas dan tidak pantas. Jamaah bergemuruh. Ada yang menarik napas keras. Ada yang menggenggam lutut mereka, menahan diri untuk tidak berdiri. Beberapa pemuda lain menatap satu sama lain. Mata mereka menunjukkan keberanian yang mulai bangkit. Di pojok masjid, Kiai Sepuh berdiri perlahan. Tubuh renta itu tampak rapuh, tapi aura wibawa memancar. Sorban lusuhnya tergerai, gamis pudar membalut tubuhnya. Tangan kurusnya memegang tasbih kayu tua. Setiap langkahnya di atas lantai semen terdengar jelas, menembus keheningan yang mencekam. Fikri menoleh. Wajahnya basah oleh air mata. Kiai, bisiknya lirih, penuh harapan. Jamaah langsung memberi jalan. Semua mata tertuju pada sosok tua itu. Tidak ada suara selain derap langkahnya dan desis pelan lampu petromax yang tergantung di langit-langit. Kiai berdiri di hadapan Pak Haji. Tidak berteriak, tidak menghardik. Beliau hanya menatap dengan mata teduh. Lalu berkata dengan suara rendah tapi mengguncang hati. Wahai Haji, kau bangga dengan kakimu yang menekan mushaf, tapi sesungguhnya engkau sedang menekan hatimu sendiri. Barang siapa merendahkan kalam Allah, maka Allah akan merendahkan dirinya, walau seluruh dunia memujanya. Masjid hening. Jamaah menunduk. Ada yang menangis. Kalimat itu jatuh seperti palu, menghantam kesombongan yang selama ini dipuja. Pak Haji terdiam sepersekian detik. Wajahnya pucat. Namun gengsi menahannya untuk mengakui. Ia menggertakkan gigi, semakin menekan kakinya ke mushaf lusuh itu. Dan malam itu, jamaah tahu, pertempuran besar akan segera meledak, bukan lagi antara santri kecil dan seorang kaya, tapi antara kesombongan dan keikhlasan. Masjid kampung malam itu berubah jadi samudra emosi. Ada air mata, ada ketakutan, ada amarah yang ditahan. Mushaf lusuh itu masih terinjak kaki Pak Haji. Santri kecil berlutut menangis, dan jamaah hanya bisa beristighfar. Namun kemudian, sesuatu yang lama mereka nantikan akhirnya terjadi. Kiai Sepuh, ulama tua yang sederhana, perlahan berdiri dari sudut masjid. Tubuhnya kurus renta. Sorban lusuh melilit seadanya di kepalanya. Gamis putihnya sudah pudar warnanya. Sandal jepit tipis tergeletak di dekatnya. Tangannya memegang tasbih kayu tua yang butirannya sudah menghitam karena sering disentuh. Tapi justru dari kesederhanaannya terpancar wibawa yang membuat semua orang menahan napas. Langkahnya pelan. SFX. Suara sandal kayu pelan di lantai semen. Tiap langkahnya membuat suasana hening. Jamaah menoleh, memberi jalan. Anak-anak kecil yang tadi menangis kini menatap dengan mata berbinar penuh harap. Kiai Sepuh maju mendekati Pak Haji. Tatapannya tidak marah, tapi penuh keteduhan. Wajahnya yang keriput justru menyiratkan kekuatan yang tak bisa diukur dengan harta. Fikri menoleh ke arahnya dengan wajah penuh air mata. Kiai, bisiknya lirih, seakan menemukan cahaya setelah gelap panjang. Kiai berhenti tepat di depan Pak Haji. Beliau menunduk, lalu perlahan mengangkat mushaf lusuh itu dari bawah kaki Pak Haji. Tangan tuanya gemetar, tapi penuh hormat. Mushaf itu ia peluk ke dada. Lalu ia kecup dengan penuh cinta. Kalimat Allah, katanya pelan. Tidak berkurang nilainya hanya karena sampulnya robek. Ia tetap mulia, lebih mulia dari semua harta, lebih mulia dari semua gelar, lebih mulia dari sorban putih dan cincin emas. Masjid sunyi. Jamaah menunduk. Banyak yang menangis. Pak Haji menahan napas. Wajahnya memerah. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Jangan samakan aku dengan anak kecil miskin itu. Aku sudah banyak beramal. Aku yang membangun masjid ini. Kiai menoleh kepadanya. Tatapannya teduh tapi menembus. Haji,
Engkau memang membangun dindingnya. Tapi apakah engkau membangun hatinya? Masjid bukan hanya soal semen dan menara. Masjid adalah soal keikhlasan. Dan malam ini, engkau menginjak mushaf bukan karena sampulnya robek, tapi karena hatimu yang robek. Kalimat itu mengguncang. Jamaah serentak berdesis. Ada yang spontan mengucap, Allahu Akbar. Ada yang menangis lebih keras. Pemuda yang tadi membela Fikri kini berdiri lagi. Suaranya lantang, penuh keberanian. Kita semua saksi malam ini. Kiai Sepuh benar. Haji, engkau telah melampaui batas. Pak Haji terhuyung. Sorban putihnya jatuh ke lantai. Tangannya gemetar. Kakinya goyah. Ia menoleh ke kanan kiri. Tapi kali ini tidak ada lagi wajah hormat yang menatapnya. Yang ada hanya wajah kecewa, wajah marah, wajah penuh luka. Kiai Sepuh mengangkat mushaf lusuh itu tinggi-tinggi. Inilah kehormatan kita. Bukan pagar emas, bukan mobil mewah, bukan sumbangan yang diumumkan keras-keras. Yang mulia adalah ayat Allah. Meski lusuh, meski sobek, selama dibaca dengan hati yang ikhlas. Masjid bergemuruh. Jamaah bangkit serempak. Air mata menetes. Suara takbir menggema. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangisan dan takbir bercampur. Mengguncang malam. Fikri memeluk kaki Kiai. Menangis haru. Kiai mengusap kepalanya lembut. Sementara itu, Pak Haji terduduk di lantai. Wajahnya pucat. Napasnya terengah. Semua gengsi yang ia banggakan selama ini runtuh di hadapan jamaah yang dulu ia kendalikan dengan harta. Malam itu, untuk pertama kalinya, kesombongan kalah oleh kesabaran. Kekayaan runtuh oleh ketulusan. Masjid kampung malam itu sudah seperti lautan emosi. Takbir bergemuruh, air mata jatuh tanpa henti, dan jamaah kini berdiri, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kesombongan seorang kaya raya akhirnya tumbang. Di tengah ruangan, Pak Haji terduduk di lantai. Jubah putihnya yang tadi berkilau kini kusut. Sorban putih yang selalu ia banggakan terlepas dan jatuh ke tanah. Tangannya gemetar. Cincin emasnya yang besar memantulkan cahaya lampu bohlam kuning redup. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap menemukan lagi tatapan hormat dari jamaah. Tapi yang ia dapat hanyalah tatapan kecewa, jijik. Bahkan ada yang tak sanggup melihat wajahnya lagi. Ya Allah, apa yang telah kulakukan? Bisiknya lirih. Air mata akhirnya menetes di wajah yang selama ini jarang ia tundukkan. Sementara itu, Kiai Sepuh masih berdiri tegak. Mushaf lusuh itu ia peluk erat di dada. Seperti seorang ibu memeluk anaknya. Suaranya lembut, tapi mengguncang hati setiap orang. Saudaraku semua, jangan benci. Doakan saudara kita ini, agar Allah melembutkan hatinya. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Karena hanya doa dan sabar yang bisa melunakkan batu yang paling keras sekalipun. Jamaah menunduk. Banyak yang menangis. Suara isak terdengar dari setiap sudut. Anak-anak kecil yang tadi ketakutan kini kembali duduk, memandang Kiai dengan mata penuh kagum. Kiai lalu mengangkat tangan, berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, jadikanlah kami hamba MU yang rendah hati. Jangan Engkau biarkan kesombongan berakar di dada kami. Ampunilah saudara kami yang hilaf, dan muliakanlah Al-Quran ini, meski lusuh, meski robek, tapi tetap cahaya yang tak padam. Jamaah serentak mengaminkan. Suara, amin, menggema, bercampur dengan tangis dan haru. Pak Haji tak kuasa lagi. Ia menundukkan wajahnya ke lantai semen. Air mata jatuh membasahi jubahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa kecil dirinya. Semua harta, semua gengsi, semua bangunan megah yang ia banggakan, malam itu terasa kosong. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya goyah. Dengan sorban yang tergeletak, ia menutupi wajahnya, malu pada semua orang, tapi yang lebih dalam, malu pada dirinya sendiri. Ia keluar dari masjid dengan langkah gontai, berbeda jauh dengan langkah tegap sombongnya setiap pagi. Fikri, santri kecil itu, masih memeluk mushaf lusuhnya. Wajahnya penuh air mata,
Tapi kali ini bukan karena hinaan. Ia menangis karena musyafnya kembali berada di pelukan, diselamatkan oleh seorang kiai yang penuh kasih. Kiai mengusap kepalanya lembut. Nak, ingatlah, Allah tidak melihat sampulnya, tapi hatimu. Kau lebih mulia membaca mushaf lusuh dengan hati yang ikhlas, daripada orang yang memegang mushaf emas tapi hatinya kosong. Fikri mengangguk, tangisnya pecah. Jamaah kembali beristighfar, merasakan pelajaran malam itu dalam-dalam. Dan sejak malam itu, kampung itu berubah. Tak lagi terpesona pada pagar emas dan mobil mewah, melainkan pada ketulusan seorang kiai tua dan santri kecil dengan mushaf lusuh. Pak Haji memang masih kaya. Sawahnya tetap luas, tokonya tetap besar. Tapi di mata warga, ia bukan lagi seorang yang diagungkan. Namanya tercatat, tapi bukan dalam hormat, melainkan sebagai pelajaran, bahwa kesombongan bisa menghancurkan kehormatan dalam sekejap. Sementara di hati jamaah, satu kalimat dari Kiai Sepuh terus terngiang. Yang abadi bukanlah harta, tapi akhlak dan keikhlasan. Malam itu, bintang di langit kampung seolah lebih terang. Karena ada satu mushaf lusuh yang diselamatkan, dan ada satu hati sombong yang akhirnya ditundukkan oleh cahaya kebenaran.